yang nggak puasnya ini akan cerita dan itu downgrade. Lakukan apa yang bisa untuk menang dengan aturan yang diikuti. Kami punya pendapat kampanye itu sunnah, tapi saksi itu wajib. Karena saksi yang jagain suara, kampanye coba dapetin suara. Yang jaga jauh lebih utama ketimbang yang narik atau nyari suara. Strategi sebaik apapun tidak bisa jalan kalau kita nggak punya tim pemenangan. Pilkada DKI Anies Sandi punya struktur tim pemenangan. Ada 6 bidang. Yang pertama, kita sebut bidang teritori dan jaringan. Singkatannya keren, terjang. Kerja intinya pokoknya membangun jaringan di teritori dan di tokoh masyarakat. Mereka punya struktur yang ramping. Ada Korcam, ada Korkel, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, sampai koordinator RW. Targetnya sebetulnya koordinator TPS. Dan ini dari seluruh jejaring, baik para relawan, anggota partai, ormas yang mau ikut di tim terjang. Tim kedua, tim logistik. Kalau sudah ada jaringan teritori, ya mereka mau kerja. Biar kerja ya mereka harus punya peluru. Tim logistik. Ada APK, alat peraga kampanye. Ada stiker, ini door to door campaign. Ada kaos, ada flyer. Memang keduanya masuk serangan darat. Tapi yang ketiga luar biasa. Tim data dan saksi. Kami punya pendapat kampanye itu sunnah, tapi saksi itu wajib. Karena saksi yang jagain suara, kampanye coba dapetin suara. Yang jaga jauh lebih utama ketimbang yang narik atau nyari suara. Karena suara kalau nggak dijaga hilang. Dan saksi itu cuma ujung akhir, datanya lebih dahulu. Di mana setiap 10 TPS ada satu koordinator, 10 koordinator ada satu supervisor, 10 supervisor ada satu manajer. Dan targetnya jelas. C1 tervalidasi. Alhamdulillah dari 13.000 lebih TPS, C1-nya 100% kita dapatkan. Keempat, tim advokasi dan pengamanan. Para pejuang di lapangan harus dijaga, dirawat, dilindungi, diamankan. Ya. Kalau ada kasus-kasus hukum, tim advokasi yang maju. Kalau di bawah ada ya sedikit serempetan-serempetan, tim pengamanan. Nah, tim ini punya prinsip yang buat saya cukup baik. Pokoknya lakukan apa yang bisa untuk menang dengan aturan yang diikuti. Kalau ada masalah dengan aturan, kontak kami. Ya, jadi teman-teman yang turun datang. Nah, ini tim kelima. Tim media dan sosial media. Kita bedakan. 2017 sosial media sudah ada, tapi tidak semasif sekarang, tapi kami sudah sangat sadar. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, masih 4 aja tuh. Belum ada TikTok. Nah, sekarang harus mesti ada divisi khusus TikTok. Karena nomor 1 sekarang TikTok. Nah, tim media ini penting. Kita pasok selalu kepada media cetak, media online, media TV. Tiap hari ada rilis, ada briefing. Ini kerjaan besar. Ada 24 wartawan yang melekat ke Mas Anies sama Bang Sandi. Itu harus kita layani tiap hari. Jadwal malamnya udah dikirim ke mereka. Setiap protokoler sudah tahu posisi mereka di mana. Gitu. Media, kawan kita, bahkan mitra kita, supporter kita bahkan, makanya kita tempatkan di tempat yang pas.
Tapi sekarang nih bab sosial media menurut saya betul-betul menjadi spesial. Terakhir, tim sosialisasi dan kampanye. Baru dah tuh, kapan Mas Anies turun, siapa dulu yang disapa, gimana ngerapiin jadwalnya. Jangan sampai karena gini, jadwal 10, yang datengin 5 puas, 5 nggak puas. Yang nggak puasnya ini akan cerita dan itu downgrade. Nah, tim sosialisasi dan kampanye ini betul-betul berhati-hati. Semuanya 3 pintu lah, kalau 3 udah oke, rilis, malamnya dirilis, paginya jalan. Tentu dengan segala perlengkapannya. 6 tim ini dijelaskan di buku ini. Terima kasih.